bertani secara organik, yang benar-benar organik, sampai ke pasar organik, itu prosesnya masih panjang lagi sahabat, tidak cukup sampai di sini. Assalamualaikum sahabat tani, saya MJ. Video kali ini saya berada di dalam greenhouse sahabat tani. Kali ini saya melakukan penaburan kompos di bedengan yang rencananya akan tanam cabai kembali sahabat. Jadi di sana ada semaian benih cabai yang lagi saya siram. Untuk usia benih yang CMK kurang lebih 10 hari sahabat, dan yang CMB baru 5 hari. Jadi nanti rencananya di lahan ini akan saya tanami 2 jenis cabai, kurang lebih 2000 batang cabai. Dan untuk pupuk dasar saya menggunakan kompos dari daun yang saya mulai buat itu sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi saya mulai membuat kompos itu 2 bulan yang lalu, dan hasilnya seperti ini sahabat. Ada yang masih atau belum terurai sahabat, karena baru seminggu yang lalu saya kumpulkan. Untuk yang terakhir baru 1 minggu yang lalu, jadi mulai sekitar 2 bulan yang lalu setiap hari saya kumpulkan sedikit demi sedikit, dan yang terakhir masih utuh sahabat, jadi belum terurai. Untuk rencana berikutnya setelah penaburan kompos selesai, setelah penaburan kompos daun selesai, kemudian akan saya siram supaya tanahnya menjadi lebih lembab sahabat. Kemudian baru nanti rencananya akan saya kocor menggunakan E4. Kenapa saya bikin lembab? Supaya E4 nya bekerjanya lebih efektif sahabat. Jadi cara yang paling benar penggunaan E4 untuk di lahan itu, lahan harus dalam kondisi lembab. Jadi nanti akan saya siram selembab mungkin, baru akan saya kocor menggunakan E4, baru kemudian saya tutup menggunakan plastik mulsa. Dan untuk perawatan rencana saya nanti semi organik. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang cara bertani nomor 1 sahabat tani, atau cara bertani organik yang kami terapkan di daerah tempat saya tinggal. Itu para petani di lingkungan saya itu menggunakan cara bertani nomor 1 atau cara bertani organik. Itu tujuannya untuk memangkas biaya produksi sahabat. Jadi di sini saya jelaskan tujuan utama dari penggunaan bahan-bahan organik seperti kompos daun dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk memangkas biaya produksi, belum sampai ke pemasaran organik. Jadi di sini saya jelaskan, mudah-mudahan sahabat tani semua paham. Kenapa kita tidak pasarkan ke pasar organik sahabat? Jadi kalau kita mau bertani secara organik, yang benar-benar organik, kita semua full organik, dan pemasarannya pun sampai ke pasar organik, itu prosesnya masih panjang lagi sahabat, tidak cukup sampai di sini. Maksudnya tidak cukup kita menggunakan kompos daun ataupun bahan organik lain, itu belum cukup sahabat. Jadi kalau kita mau bertani secara organik sampai ke pemasarannya pun organik, kita harus melibatkan kelompok yang besar. Jadi misal di lahan saya sudah organik dan lahan sebelah saya itu masih menggunakan pupuk kimia maupun pestisida kimia, dan saya mau menjual hasil panen saya ke pasar organik, itu belum memenuhi syarat sahabat. Jadi saya jelaskan kembali, di sini tujuan kami berorganik itu hanya untuk memangkas biaya produksi. Mudah-mudahan sahabat tani semua paham. Karena untuk kita berorganik itu prosesnya masih lama sahabat tani. Kita tahu prosesnya sangat lama. Karena lahan yang kita punya itu masih banyak yang menggunakan pupuk kimia maupun pestisida kimia. Jadi lingkungan sekitar lahan saya itu masih banyak yang menggunakan pupuk kimia maupun pestisida kimia. Oke, demikian sahabat tani sedikit penjelasan tentang cara bertani organik yang kami terapkan. Mudah-mudahan sahabat tani semua paham. Silahkan subscribe, like, juga silahkan komentar.
dan ikuti terus perkembangan penanaman cabai yang saya gunakan kompos daun. Ikuti terus perkembangannya, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang bagus nanti. Dan juga silahkan bagikan video-video saya yang mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat tani semuanya. Oke sahabat tani, saya MJ. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.